Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya Ibu Bapak. Saya percaya Ibu Bapak tetap semangat ya untuk terus mengikuti pesan Tuhan sebagai arahan di dalam kehidupan kita. Baik, pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah Tuhan mencari kita untuk mengajak berjalan bersama-sama. Ya, jadi ketika pesan Tuhan disampaikan Ibu Bapak, apa sih yang Ibu Bapak tangkap mengenai pesan Tuhan ini? Apakah Ibu Bapak menangkap sesuatu enggak dari isi hatinya Tuhan? Kalau Ibu Bapak menyadari pesan Tuhan ini berbicara tentang sebuah kerinduan dari Tuhan yang begitu sangat akan umatnya. Jadi kalau yang namanya orang lagi rindu, Ibu Bapak, kapanpun, dimanapun, apapun yang terjadi selalu dapat dipantau. Tuhan katakan kapanpun, baik pagi, siang, sore, malam, Tuhan selalu menunggu. Dimanapun umatnya berada, dalam situasi keadaan apapun yang terjadi selalu terpantau, selalu terdeteksi keberadaannya. Saking dia rindunya. Ibu Bapak pernah alami hal seperti kayak gini? Mungkin ada masa-masa Ibu Bapak pernah dulu merindukan seseorang. Sampai kapanpun ditunggu, mau kapanpun, mau jam berapapun, mau dimanapun, mau apapun yang terjadi ditunggu, selalu memantau. Nah Ibu Bapak, ini gak jauh berbeda dengan situasi dan keadaan di Taman Eden pada waktu itu Ibu Bapak. Pada waktu Tuhan berjalan di sore hari. Dan ketika Tuhan ingin bersama-sama dengan Adam, dengan manusia pada waktu itu. Tuhan mendapati ini ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang lain kok. Tidak seperti biasanya. Tuhan bertanya, di mana engkau manusia? Dan yang didapati adalah manusia dalam sebuah ketakutan, gak mau berjumpa. Karena ada sesuatu. Dan Tuhan tahu apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bertanya, di manakah engkau? Di manakah engkau manusia pada waktu itu? Yang dulu hubungannya itu begitu dekat, yang mana hubungannya pada waktu itu begitu intim, sekarang sudah berubah total. Mereka tidak bisa mendekat, bahkan dikatakan manusia itu bersembunyi. Ada sebuah ketakutan dan dosa yang membuat hubungan itu terpisah dari Tuhan. Ketika Tuhan punya rindu untuk bersama-sama dengan manusia. Manusia bersembunyi. Tuhan menginginkan, merindukan sebuah kedekatan. Bagi saya Ibu Bapak, yang namanya sebuah kebersamaan itu adalah sebuah yang menyenangkan. Sebuah yang kadang ditunggu-tunggu, kadang dinanti-nanti. Kapan ya anak saya bisa cerita? Kalau ada anak saya bilang, "Ma, nanti saya mau ada yang mau cerita loh. Cerita menarik." Wow, saya nunggu. Nanti malam kita cerita ya. Dia cerita.
Dia ngomong ada sesuatu. Entah apa hal yang terjadi. Mah ada orang yang lagi naksir sama saya. Wow. Terus kamu gimana? Cerita. Mah, pimpinan saya tuh tadi bilangnya seperti kayak gini. Saya dikasih tahu kalau cara mengatasi begini-begini. Wah, saya senang sekali. Namanya kebersamaan itu ada sebuah hubungan yang dekat, yang sedang dijalin. Ada sebuah keintiman. Saya selalu tunggu-tunggu. Mungkin ada waktu-waktu saya cari-cari. Ya hanya keluar, hanya cuman beli es krim aja gitu ya. Hanya beberapa ribu gitu ya. Pergilah kayak ke Widring kayak gitu. Bukan es krimnya yang saya butuhkan, bukan. Saya cuman pengen berintim-intim. Saya cuman pengen kebersamaan itu terjalin. Saya pengen apa sih yang sedang terjadi? Apa sih yang ada di dalam hati kamu gitu. Nah itu yang saya pengen. Tapi ketika saya punya kerinduan gitu ya. Ingin banyak bercerita, ingin banyak membagikan. Ternyata mungkin suami saya lagi sibuk. Anak saya asyik dengan gadgetnya. Ada sesuatu yang lebih menarik. Aduh hati saya. Aduh kayaknya kesel juga gitu. Pengen gitu membagikan, pengen ngobrol tapi dia teralihkan. Dan pesan Tuhan katakan di sini ya, inti pesan Tuhan ini dikatakan apa Ibu Bapak? Bahwa Tuhan rindu sekali mengajak kita umatnya berjalan bersama-sama dengan dia langkah demi langkah dalam suatu keakraban. Garis bawahi Ibu Bapak, rindu sekali. Jadi ada sebuah kerinduan dari Tuhan. Dan yang namanya kerinduan itu adalah sebuah keinginan yang kuat. Yang membakar dia kembali pada sesuatu atau pada seseorang yang telah hilang di dalam kehidupannya. Dan dia merasa ada kekosongan yang harus diisi oleh kehadiran. Entahkah itu sesuatu, entahkah itu pribadi. Dan saya percaya kekosongan itu, kehadiran itu hanya bisa diisi oleh keberadaan kita. Enggak bisa digantikan oleh hal-hal yang lain. Tuhan sangat merindukan pribadi kita berjalan bersama-sama dalam keintiman Ibu Bapak. Karena apa? Karena kita adalah kekasih-kekasih jiwanya. Kita adalah pribadi-pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kalau Tuhan katakan bahwa di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 ya, yang menjadi ayat ini ya Ibu Bapak, saya mau membacakannya. Ketika Tuhan mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat yang ke-9, tetapi Tuhan telah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi ini menyatakan sebuah kerinduan Tuhan yang sungguh terhadap umatnya untuk waktu-waktu intim. Seperti jalinan sepasang kekasih Ibu Bapak. Jalinan sepasang kekasih itu hanya bisa dilakukan, hanya bisa menjalin dalam sebuah keintiman. Tuhan bilang, Tuhan sudah berfirman ya di dalam Kejadian bahwa kita itu dicipta segambar dan serupa dengan Dia. Jadi ada sebuah tingkatan yang setingkat hampir sama seperti Dia. Yang bisa melakukannya berintim-intim itu dengan pribadi kita. Bukan dengan ciptaan yang lain. Bukan dengan binatang-binatang. Enggak. Yang Tuhan ingin di dalam kita bisa berintim-intim dengan Dia adalah karena kita adalah kekasih jiwanya.
Nah, kemarin Ibu Bapak sudah diperlengkapi beberapa hal mengapa Tuhan menginginkan kita, mengajak kita untuk bersama-sama, berjalan bersama-sama. Ibu Bapak bisa perhatikan itu poin-poin penting. Dan pagi hari ini saya mau membagikan kembali beberapa hal yang mau kita pahami mengapa Tuhan mengajak kita untuk berjalan bersama-sama. Yang pertama adalah karena kita adalah kekasih jiwanya. Ayatnya sama, diambil dari Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menyadari Ibu Bapak, Tuhan sangat begitu sangat mengasihi kita, dan Dia katakan bahwa tidak ada yang sama gitu di antara ciptaan yang lain itu. Hanya manusia segambar, bahkan dikatakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Dia begitu mengasihi kita. Dan hari-hari ini Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak menyadari, ini adalah waktu-waktu di mana kesudahan zaman Yesus sudah mau berakhir. Kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Dan Tuhan sampaikan Ibu Bapak bahwa diibaratkan kita itu seperti seorang mempelai. Seorang mempelai yang menanti kekasihnya. Dia ingin berjalan bersama-sama dalam sebuah kegairahan. Dalam sebuah kerinduan. Mempelai pria kalau mau ketemu dengan mempelai wanita itu sebuah pertemuan yang menyenangkan, yang menggairahkan. Di mana hati mereka menyatu. Di mana mereka bisa diajak berjalan bersama-sama. Ada hubungan yang begitu dekat yang dibangun. Ibu Bapak, kalau di dalam Kejadian 3, kita bisa lihat bagaimana cara kerja daripada si ular untuk menjauhkan hubungan yang begitu dekat. Untuk memisahkan hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Manusia itu apa? Dipikat Ibu Bapak dengan buah dari pohon itu. Kejadian 3 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi perempuan pada waktu itu dia tertarik dengan buah itu. Iblis, si ular itu berusaha untuk memisahkan hubungan yang tadinya begitu dekat, berusaha untuk dipisahkan dengan cara apa? Dengan cara manusia itu dipikat. Dia mencuri hati manusia. Manusia dipisahkan dengan apa? Dengan dicuri hatinya. Kalau yang namanya dicuri itu Ibu Bapak, yang namanya tertarik itu enggak selalu dalam bentuk sosok wanita gitu ya. Tidak selalu harus seperti kayak gitu. Tapi ada sosok mungkin ketertarikan yang lain yang bisa membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Yang membuat manusia itu tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Kalau waktu-waktu ini bisa bentuknya itu mungkin ada hobi, mungkin ada pekerjaan, bisa jadi pelayanan. Menjauhkan kita dari Tuhan. Nah Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, dari orang yang sudah beralih ke lain hati, beralih yang tadinya dia
bersekutu dengan Tuhan tetapi beralih ke lain hati, itu dikatakan adalah orang yang sudah tidak cinta sama Tuhan. Yang sudah tidak punya kegairahan akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah orang yang sudah jatuh. Sudah tidak cinta lagi sama Tuhan. Hatinya sudah tidak menyatu lagi sama Tuhan. Hatinya sudah tidak melekat lagi kepada Tuhan. Dan yang namanya kejatuhan itu tidak selalu bentuknya itu kita melakukan dosa. Dosa apa? Dosa mencuri, dosa apa? Dosa membunuh. Tidak, Ibu Bapak. Pada waktu umatnya itu sudah tidak ada kegairahan lagi. Sudah kehilangan cintanya. Dikatakan bahwa dia sudah jatuh. Di dalam Wahyu dikatakan apa Ibu Bapak? Wahyu 2 ayat yang keempat sampai yang kelima dikatakan apa Ibu Bapak? Ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kehilangan cinta, kehilangan kegairahan. Itu firman Tuhan katakan engkau sudah jatuh. Jemaat di Efesus Ibu Bapak adalah jemaat yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan dengan tidak kenal lelah. Apapun yang dilakukannya. Siap untuk menderita. Dia selalu siap untuk melayani. Tetapi Tuhan mencela. Karena hatinya udah gak ada. Melayani Tuhan tapi udah gak ada hatinya di situ. Bisa melayani, bisa pergi ke gereja, bisa pergi ke beribadah, tapi hatinya jauh, nggak melekat sama Tuhan. Bisa Ibu Bapak serumah, suami istri bisa serumah, tapi hatinya udah nggak menyatu. Hatinya udah dingin. Nah Tuhan katakan ini, mereka sudah jatuh. Dan setiap orang yang sudah jatuh, Tuhan mencela dan apa yang harus dilakukan adalah kembali, bertobat, kembali lagi pada yang semula. Yang Tuhan ingin adalah sebuah kegairahan. Supaya apa? Supaya bisa sampai pada tujuan, supaya bisa berjalan bersama-sama. Tanpa ada sebuah kegairahan Ibu Bapak. Semuanya menjadi biasa. Semuanya hanya kewajiban. Semuanya hanya keterpaksaan. Kadang saya mengalami, aduh kok rasanya jadi ibu rumah tangga kayak gini terus gitu ya. Melakukan ini terus, melayani ini terus. Kadang ada sebuah kejenuhan, ada sebuah kebosanan. Dan ketika saya melayani, enggak ada hati yang tulus untuk melayani. Dan Tuhan katakan, engkau sudah jatuh. Enggak bisa untuk melangkah lebih jauh lagi Ibu Bapak. Dan ketika Tuhan datang untuk membawa kita, untuk mengajak berjalan bersama-sama dengan kita. Yang Tuhan inginkan adalah sebuah kegairahan. Tuhan mau bawa kita mendapati seorang mempelai yang sedang jatuh cinta Ibu Bapak. Bukan yang pernah jatuh cinta, enggak Ibu Bapak. Kalau dulu saya pernah jatuh cinta, apakah sekarang saya sedang berkobar-kobar? Enggak. Kalau dulu saya berkobar-kobar, apakah saya saat ini sedang semangat-semangatnya? Enggak, untuk mengenal, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi? Enggak. Jadi patokannya bukan lamanya. Saya ikut Tuhan udah 10-20 tahun, bukan. Tapi apakah hati saya saat ini masih bergairah enggak? Untuk terus dekat sama Tuhan. Nah Ibu Bapak mudah
untuk mendeteksi seseorang apakah dia sedang dekat sama Tuhan, apakah dia sedang berkobar-kobar dengan Tuhan. Kita dapat mendeteksi dari bagaimana dia punya keterhubungan dengan Tuhan. Karena orang yang berkobar-kobar, dia punya selalu rindu, selalu ingin datang bertemu dengan Tuhan, Bu Bapak. Selalu ingin jalin sebuah keintiman. Jangan sampai ketika Tuhan mau mengajak kita, ayo, di mana engkau? Kita didapati Tuhan, iya ini aku sedang mencari, aku ingin mengenal Tuhan. Ibu Bapak, Adam pada waktu itu Ibu Bapak di Taman Eden, mungkin dia pribadi yang begitu kuat. Perawakannya mungkin lebih besar daripada wanita. Dia punya hikmat untuk memberikan nama pada hewan-hewan gitu ya. Dia pribadi yang kuat, punya hikmat, punya kemampuan. Tetapi Ibu Bapak, sekalipun dia kuat, sekalipun dia sepertinya punya hikmat, tetapi dia tidak bisa untuk memimpin Hawa untuk masuk, tetapi dalam kebenaran pada waktu itu. Nah, bukankah hal-hal ini juga terjadi Ibu Bapak di sekitar kita? Adam-adam, bapak-bapak mengalami kesulitan untuk menjalin sebuah kedekatan kebersamaan dengan keluarganya. Dalam hal membagikan firman, dalam hal mengajak bersama-sama dengan anggota keluarganya. Ini harus menjadi sebuah introspeksi bagi para Adam. Karena Tuhan mempertanyakan, di manakah engkau? Ini ditanyakan kepada Adam, kepada manusia itu. Dan Tuhan sedang bertanya, adakah sebuah keterhubungan, adakah sebuah kerinduan yang mau engkau lakukan lebih dalam lagi? Nah Ibu Bapak, saya pengen Ibu Bapak ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Setiap kita bisa menjawab, Tuhan ini aku ada, hatiku ada senantiasa, hatiku senang, menyala-nyala dan siap untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu poin yang pertama, karena kita adalah kekasihnya Tuhan. Kemudian, hal apa lagi yang membuat Tuhan selalu merindukan untuk berjalan bersama-sama dengan kita adalah sebagai cara Tuhan untuk mengungkapkan kasih-Nya. Sebagai cara Tuhan untuk mengungkapkan kasih-Nya. Jadi cara Tuhan untuk mengungkapkan cintanya, untuk mengungkapkan kasih-Nya adalah dengan Dia mengajak berjalan bersama-sama. Ada waktu-waktu kebersamaan yang dijalin, ada waktu-waktu yang selalu diluangkan oleh Tuhan untuk bersama-sama. Jadi yang namanya Tuhan mengungkapkan itu enggak selalu aku cinta loh sama kamu, aku sayang loh sama kamu. Tidak selalu bentuknya seperti kayak gitu. Tetapi kadangkala dengan seseorang meluangkan waktu itu jauh. Harganya itu lebih berharga daripada uang. Karena dengan meluangkan waktu seseorang bisa merasakan ada bukti yang gak bisa dibantah bahwa dia mengasihi saya. Bahwa dia memperhatikan saya. Jadi Ibu Bapak, kalau yang namanya bilang gini, saya itu cinta loh sama Tuhan. Saya itu mengasihi loh sama Tuhan. Tapi kalau dia tidak mau meluangkan waktunya, itu bohong namanya. Kalau seseorang mengasihi Tuhan, dia mau meluangkan waktunya untuk berintim-intim.
Kalau seorang suami mengasihi istrinya, maka dia akan luangkan waktunya untuk bersama-sama. Kalau seorang istri mengasihi suami dan anak-anaknya, maka ada sesuatu yang mau dia korbankan. Ada sesuatu yang mau dia bagikan dengan waktunya. Kalau seseorang mengasihi, dia akan meluangkan waktunya. Dia akan memberi waktunya. Saya percaya Ibu Bapak, dengan kita meluangkan waktu, dengan kita memberi waktu kita kepada Tuhan, sebagai tanda bahwa ini Tuhan, ungkapan kasih saya kepada Tuhan. Dan Ibu Bapak, bagi Tuhan itu tidak ada istilah tidak ada waktu untuk kita. Dia selalu siap, dia selalu ada waktunya untuk kita. Kapanpun, dimanapun, situasi apapun juga. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi kalau Ibu Bapak menghadapi waktu-waktu untuk hari-hari ini yang sepertinya tidak mudah Ibu Bapak. Jangan sampai kita merasa aduh Tuhan jauh dari saya. Enggak Ibu Bapak, Tuhan selalu dekat dengan kita. Tuhan selalu mau bersama-sama berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Di dalam Mazmur 42 dikatakan bahwa Bani Korah menulis ya pada waktu itu Mazmur 46. Ayat yang kedua dikatakan bahwa Tuhan itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi lewat ayat ini Ibu Bapak, lewat pesan Tuhan di dalam Mazmur ini Ibu Bapak, Mazmur menulis untuk memberikan penghiburan, kekuatan yang mengingatkan bahwa sifat Allah selalu ada, selalu hadir di dalam setiap situasi dan keadaan apapun juga di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu punya waktu untuk bersama-sama dengan kita. Sekarang tinggal bagian kita. Apakah kita mau menjalin? Apakah kita punya kerinduan enggak sama seperti Tuhan? Apakah ada enggak? Kalau Tuhan rindu, mari kita menyambut sebuah kerinduan itu dengan apa? Dengan sebuah kegairahan. Oh Tuhan, saya mau menjalin, saya mau punya waktu lebih dalam lagi. Di dalam kebersamaan, di dalam waktu kita meluangkan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya Ibu Bapak, ada banyak perkara yang Tuhan nyatakan yang membuat kita bisa tetap kuat untuk menghadapi situasi dan keadaan apapun yang diperhadapkan kepada kita. Itu sebabnya Ibu Bapak, jangan sampai ketika Tuhan mengajak kita dalam keadaan asik dengan dunianya atau asik bersembunyi dengan kenyamanannya, tetapi kita mau datang sama Tuhan, Tuhan ini aku dan saya mau untuk menjalin keterhubungan lebih dalam lagi. Itu 2 poin yang saya mau bagikan karena kita adalah kekasih jiwanya dan bagaimana cara Tuhan untuk mengungkapkan kasihnya dengan kita meluangkan waktu kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.